Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang online maupun yang ada di gereja, semuanya pasti diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Semua baik tentunya. Haleluya, puji Tuhan. Tema kita bulan ini adalah keteguhan hati. Di dalam Yesaya 26 ayat 3 dikatakan demikian. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Amin. Sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan hati yang teguh, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Haleluya. Shalom jemaat yang terkasih, shalom Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah, shalom juga Bapak dan Ibu dimanapun kau berada pada saat ini. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita boleh kembali ada di dalam rumah Tuhan. Bapak dan Ibu rindu memuji Tuhan, amin. Ya, kita diberikan kekuatan sampai pada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang padamu Bapa, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan beri bagi setiap kami. Kami boleh dalam kondisi yang baik dengan apa adanya kami pada hari ini. Kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Sebab itu pagi ini kami rindu datang kepadamu Tuhan, membawa ucapan syukur kami. Kami rindu memuji dan menyembah Engkau. Engkau Allah yang bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami, melayakkan setiap kami. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak dan Ibu, kita akan belajar satu pujian. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktuku kuat maupun ku lemah Tuhan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Datang mengucap syukur dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus
lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari Bapak dan Ibu angkat pujian ini dari awal. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus Engkau mempesona hatiku Tuhan. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim hidup kita. Terima kasih Yesus. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia
tidak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Sekalipun pada waktu kami lemah, pada waktu kami kekurangan, tidak pernah Kau biarkan kami. Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap kami. Thank you Jesus. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yes. Dia beri hidup dan kesempatan. Sekali lagi katakan, di setiap musim kehidupan kita, Di setiap musim waktu aku masih kuat ataupun waktu aku lemah saat ini, waktu ku kuat maupun lemah, thank you Jesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
Kami adalah orang-orang yang beruntung Tuhan. Kami orang-orang yang berbahagia. Sebab Engkau Allah mengasihi kami. Engkau Allah tidak pernah memandang segala dosa dan pelanggaran kami. Tapi Engkau telah memulai sesuatu yang baik dalam hidup kami. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu di tempat ini. Bapak dan Ibu yang siap memuji-muji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Saya rindu menyapa Bapak dan Ibu. Coba lihat kanan kirinya, katakan shalom, apa kabar? Senang bertemu dengan engkau di tempat ini. Juga Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah, mari rasakan sukacita yang dari Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan tercurah buat saya dan saudara. Mari kita bersukacita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Amin. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah. Amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalamku, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas sukacita, melimpah buat engkau, melimpah, kekuatan dari Tuhan, sukacita, sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas, katakan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Coba lihat kanan kirimu, apakah sudah ada wajah-wajah penuh sukacita? Amin. Ya, Tuhan memberi kekuatan yang baru pada hari ini. Tuhan memberikan sukacita yang melimpah-limpah. Amin. Mari kita tinggikan Tuhan lebih lagi. Kita elukan Tuhan, Dialah sumber kekuatan kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu, yes, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan
Allah yang menjadi pengharapan kita. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh ikut memuja Engkau, menyembah Engkau. Kalau alam semesta, langit dan bumi menyanyikan kebesaran-Mu. Kesempatan bagi setiap kami juga boleh membuka mulut kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Untuk ikut memuji dan menyembah Engkau, Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa Tuhan, kami juga rindu menabur di tempat ini. Memberikan persembahan kami, pembangunan ataupun kolekte. Kami beri dengan penuh sukacita Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami juga siapkan hati kami menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari kita puji Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapan. Kami percaya padamu Tuhan. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharap. Kami hanya berharap padamu Tuhan. Percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu Tuhan Yesus. Engkau yang layak untuk kami puji. Engkau layak untuk kami hormati Tuhan.
padamu Tuhan. Hanya bagi Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari Bapak dan Ibu ambil waktu sembah Dia dengan nyanyian barumu, dengan bahasa roh yang Tuhan beri bagimu, dengan bahasa lidah. Mari sembah Dia. Engkau ada di sini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Bapak dan Ibu yang belum bisa berdoa dalam bahasa roh, katakan haleluya. 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 Engkau layak untuk kami tinggikan Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu. Kiara sikira ya la 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 ya la. Pura sikira sikira ya la ya la. Kiara sikira sikira ya la ya la ya la. Hanya bagimu Tuhan, hanya padamu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku pandu dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi mulutku padu dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh datang kembali Tuhan ke dalam rumah-Mu. Dan hari ini kami percaya kami berdiri di tengah-tengah Allah yang hidup. Kami datang menyembah. Dan biarlah Tuhan segala pujian, penghormatan hanya bagimu Tuhan. Engkau yang terus beracara di tengah-tengah kami. Sebab kami percaya hamba-Mu terbatas. Tetapi Engkau ada di sini. Engkau Allah yang tidak terbatas. Dan kami mau menikmati segala yang baik di rumah-Mu pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang terus berkata-kata buat setiap kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini. Kami tidak lagi dalam kondisi yang sama. Tetapi kami sungguh diubahkan. Dan kami boleh memiliki sebuah pengharapan yang baru. Yaitu tentang Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, puji nama Tuhan, terima kasih buat tim PAW. Shalom Bapak Ibu, saya ingin menyapa terlebih dahulu buat jemaat yang mengikuti ibadah secara online. Ya, tadi pagi saudara saya membawakan sebuah tokoh Alkitab yang cukup fenomenal saudara ya. Bahkan itu menjadi sebuah cikal bakal dari silsilah Yesus Kristus. Tadi pagi saya membahas tentang keteguhan hati dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Rut. Ya, kalau saudara ingin mendengarkan nanti saudara bisa lihat kembali di YouTube. Dan hari ini saya ingin membahas tokoh Alkitab yang lain saudara. Karena kalau kita bicara tentang Alkitab, saya percaya Bapak Ibu di sini kita bisa belajar tentang kehidupan yang luar biasa. Baik itu kegagalan dan keberhasilan. Nah, saudara, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud, dan yang terakhir nanti saya akan membahas tentang seorang perempuan yang berasal dari Siro Fenisia atau perempuan Kanaan. Nah, saudara, kita akan membahas tentang kehidupan Daud. Nah, kita akan baca di 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan ayat ke-20. Tapi saya nggak akan baca semuanya saudara. Saya akan ambil ringkasannya saja. Demikian firman Tuhan, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Nah, ayat selanjutnya saudara harus garis tebali ya Alkitab saudara. Dan Daud sangat terjepit saudara, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Nah saudara, ini yang menjadi bukti ya saudara. Ayat selanjutnya, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Selanjutnya saudara, apa yang dilakukan Daud? Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepada Daud, kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Dan Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu juga, kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Amin. Saudara, ini adalah sebuah cerita yang sangat luar biasa saudara. Kalau saya merenungkan kehidupan Daud, Daud ini adalah seorang kehidupan yang memiliki kehidupan yang sangat kompleks. Kenapa saya katakan kompleks Bapak Ibu? Saudara, kalau kita melihat profil kehidupan Daud, Daud ini adalah seorang yang dulu sebelum dia diurapi menjadi raja, Daud adalah seorang yang sangat muda, keelok-elokan, ya, sangat muda dan elok parasnya. Saudara, inilah perjalanan kehidupan Daud. Ketika Daud diurapi dan dia menggantikan Saul ya saudara, karena kita tahu Saul pada akhirnya ditolak oleh Tuhan. Karena Saul menjadi pribadi yang tidak taat kepada Tuhan. Perjalanan kehidupan Daud, saudara,
Ketika dia diurapi menjadi raja dan kemudian dia menjadi raja. Dan pada akhirnya saudara, Daud pernah, Alkitab mencatat Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Dan saya tidak membahas hal itu. Tetapi saudara, Alkitab menceritakan ketika Daud beserta dengan orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, maka bangsa Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag ini dikalahkan oleh bangsa Amalek dan dibakar habis. Saudara, kalau saudara tadi baca di 1 Samuel 30, di sana Daud dalam kondisi yang sangat terjepit, saudara. Saudara bisa bayangkan ya, pagi hari ini saya ingin membawa saudara supaya mengerti kondisi Daud pada waktu itu. Karena Daud pada waktu itu dia habis pulang ya saudara. Dan saya percaya Daud ini sudah dalam kondisi yang lelah. Ya, Daud sudah bersama dengan orang-orang ya, pasukannya mungkin di situ dikatakan, ketika dia kembali ke Ziklag, dia berharap saudara ketemu dengan suami, istri dan anak-anak. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika dia pulang ke Ziklag, dia mendapati kota itu dibakar habis. Istri dan anak-anaknya ditawan lagi saudara. Akhirnya itu yang membuat seluruh pengikut Daud pada waktu itu menjadi kecewa dan tawar hati saudara. Saya percaya pada waktu itu, semua pendukung Daud pada waktu itu menjadi kecewa dengan Daud. Tetapi saudara, saya percaya, dari peristiwa ini kita bisa melihat bagaimana Daud memiliki keteguhan di dalam hatinya. Daud datang kepada Tuhan. Daud tidak mencari pertolongan kepada yang lain, saudara. Walaupun dia adalah seorang raja, dia punya pasukan. Dan saudara, kalau saudara baca, Daud ini adalah orang yang selalu berhasil dalam peperangan. Kemanapun dia pergi perang, dia selalu berhasil. Tetapi saudara, saya melihat keteguhan Daud ketika dia ada di dalam titik terendah. Karena waktu itu rakyat hendak melempari dia dengan batu, saudara. Daud tidak mencari pertolongan kepada yang lain. Tetapi dia menguatkan kepercayaannya, datang kepada Tuhan. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara juga ada dalam kondisi yang mungkin saudara merasa, aduh, saya rasanya ada di dalam kondisi yang begitu menakutkan. Mungkin saudara sudah mengalami sakit, atau saudara memiliki usaha yang mungkin sudah bangkrut. Atau saudara berkata, aduh sepertinya aku gak punya lagi pengharapan dalam hidup ini. Tapi satu hal saudara bisa belajar dari kehidupan Daud. Daud di dalam titik terendahnya, dia tidak mencari pertolongan manusia. Tapi dia datang kepada Tuhan. Pagi ini saudara, ayo saya mau mengajak saudara. Saudara di sini Bapak Ibu Gembala, semua penatua diaken kami juga adalah manusia yang terbatas. Kami tidak bisa mampu menolong saudara. Dan satu hal lagi saya ingat sekali pesan daripada Ibu Gembala. Jangan jadi Tuhan bagi jemaat. Biarkan Yesus yang menjadi Tuhan dan penolong bagi jemaat. Saudara, pagi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15. Saudara, kita semua adalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa saudara? Karena saudara percaya kepada Yesus. Firman Tuhan saya akan bacakan saudara ya. Dari 1 Korintus 15, saya akan bacakan supaya saudara bisa mengerti. 1 Korintus 15 ayat 18 sampai 20. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Dan jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, saya ingin memberitahu kepada jemaat di tempat ini. Bahkan saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online, saya mau berkata, ketika saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka pengharapanmu tidak akan pernah dikecewakan. Engkau tidak akan pernah dipermalukan. Karena itu firman Tuhan berkata. Bahkan Nabi Yesaya berkata di dalam Yesaya 50 ayat 7,
tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda, sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Saudara, saya percaya Nabi Yesaya, kenapa dia menulis di dalam suratnya, saudara, saya percaya ini adalah sebuah kerinduan Tuhan. Kalau saudara sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus, saudara jangan biarkan imanmu menjadi goyah. Sebab firman Tuhan berkata, sebab oleh pengharapan saudara dan saya, kita diselamatkan. Dan pengharapan kepada Kristus, siapapun saudara, tidak akan pernah dikecewakan, dipermalukan. Saudara, nanti di akhir saya akan membahas seorang perempuan Kanaan atau Siro-Fenisia. Dia adalah bukan lahir dari keluarga Israel, dia bukan umat Israel. Tetapi saya melihat bagaimana di dalam keteguhan hati perempuan Siro-Fenisia ini, Tuhan akhirnya datang dalam kehidupannya, menyatakan mujizat. Pagi hari ini saudara, apapun pergumulanmu, saudara saya nggak tahu. Mungkin saudara sudah bergumul bertahun-tahun. Mungkin saudara merasakan, aduh kayak aku nggak punya jalan keluar. Tapi pagi hari ini saya mau katakan sekali lagi Bapak Ibu, jangan lepaskan iman pengharapanmu. Sebab Tuhan yang berjanji, Dia adalah Allah yang setia. Janji Tuhan, iya dan amin. Pagi hari ini, saya mau berkata kepada Bapak Ibu, saudara, ketika saudara punya pergumulan yang berat, mungkin saudara punya permasalahan yang begitu berat, dan tidak ada lagi seorang pun yang dapat menolong saudara. Ingat, masih ada satu pribadi yang sanggup menolong saudara. Dia adalah Yesus Kristus. Dia sudah mati. Dia sudah mengalahkan maut dan dia memberikan sebuah pengharapan yang pasti. Karena firman Tuhan, bahkan lagu dikatakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Saudara, hanya di dalam Yesuslah, saudara dan saya, kita memiliki pengharapan. Dan pengharapan saudara tidak akan pernah dikecewakan. Saya lanjut saudara, firman Tuhan berkata, apa yang dilakukan oleh Daud saudara? Kita ingat ada dua hal yang dilakukan yang Daud. Yang pertama, dia menguatkan kepercayaannya. Yang kedua, Daud berkomunikasi selalu dengan Tuhan. Inilah kuncinya Daud ketika dia berhasil mengalahkan, bahkan dia merampas kembali. Dia membawa pulang kembali semua anak, istri, bahkan dia membawa pulang jarahan yang begitu besar saudara. Terjadi pembalikan keadaan. Karena apa saudara? Karena Daud datang kepada Tuhan. Dan dia selalu berdoa mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, pagi hari ini apa yang menjadi pengharapanmu? Siapa yang kau berharap saudara? Kepada siapa engkau berharap? Saudara, engkau tidak perlu lagi takut pagi hari ini, karena ada Tuhan yang selalu siap menolong saudara. Saya lanjutkan saudara, kemudian saudara kita akan membahas seorang perempuan yang bernama perempuan Kanaan, di mana dia juga punya pergumulan yang cukup berat saudara. Di mana dia memiliki seorang anak perempuan yang kerasukan setan. Coba kita baca dari Markus 7 ayat 24 sampai dengan 30. Markus 7 ayat 24 sampai 30 saya akan bacakan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya Yesus tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang Yesus, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Saudara perhatikan ayat selanjutnya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.
Saudara, ini kesannya seperti Yesus perkataannya kasar ya saudara. Ya, tetapi saudara, keteguhan hati daripada seorang ibu ini, dia berkata saudara, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu ibunya pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara, ini adalah sebuah cerita kehidupan. Dan Alkitab mencatat di dalam Injil Matius 15 dan di dalam Markus pasal yang ke-7. Saudara, dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran Bapak Ibu. Dari seorang keteguhan hati seorang ibu. Ya, ketika dia diperlakukan tidak baik oleh Tuhan Yesus, dia tidak jadi baper saudara. Dia tidak menjadi kecewa, dia tidak menjadi tawar hati. Tetapi dia punya tujuan karena dia rindu ketika dia datang kepada Tuhan, dia mendapatkan pertolongannya. Dan terbukti saudara, ketika Tuhan memperkatakan dengan kata-kata yang kurang baik, perempuan ini tetap memiliki keteguhan hati. Dia percaya Yesus sanggup menolong anaknya yang kerasukan setan dilepaskan. Saudara, ayo kita belajar dari seorang ibu, ya, perempuan Kanaan, di mana dia datang tersungkur di depan kaki Yesus. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh ibu ini? Dia memohon kepada Yesus Kristus untuk mengusir setan itu dari anaknya perempuan. Saudara, Yesus hanya diam saja waktu itu saudara. Sepertinya Yesus acuh tak acuh. Tetapi lagi saudara, kita bisa lihat keteguhan hati ibu ini. Dia mengucapkan kata-kata dengan penuh iman. Yang ketiga, ketika Yesus merendahkan ibu perempuan ini dengan perkataan yang tegas dan kasar, tapi perempuan ini tetap menjawab dengan baik, saudara. Dia tidak tersinggung, dia tidak menjadi marah, dia tidak menjadi kecewa, tapi dia tetap percaya. Dia percaya, sekali aku percaya kepada Yesus, aku akan tetap terus percaya. Dan yang terakhir saudara, anak perempuan itu akhirnya menerima kelepasan. Dia dilepaskan dari kerasukan setan karena keteguhan hati daripada ibunya. Saudara, mungkin hari ini, mungkin ada di antara saudara yang sama seperti kisah kehidupan perempuan Kanaan ini. Mungkin saudara punya pergumulan, ya. Mungkin ketua komsel saudara, mungkin saya atau Bapak Ibu Gembala nggak tahu permasalahan yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Tapi pagi hari ini saudara, bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Saudara jangan menyerah. Saudara jangan putus asa. Saudara tetap percaya ketika saudara memiliki keteguhan hati. Sebab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan keteguhan hati adalah ketika saudara memiliki ketetapan dan kekuatan. Dalam hal ini saudara apa? Ketika saudara mengarahkan hati iman dan pengharapan saudara kepada Tuhan. Saya percaya pagi hari ini saudara, ketika saudara belajar dari seorang perempuan Kanaan, ketika dia diperlakukan tidak baik oleh Tuhan, dia tetap memiliki keteguhan hati. Pagi ini saudara, apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi bebanmu saudara? Saudara, sekalipun mungkin orang sudah tidak ada lagi yang sanggup menolong saudara. Tapi ingat pagi hari ini, ada Yesus yang sanggup menolong saudara. Sama seperti perempuan Sirofenisia ini. Ketika dia diperlakukan, bahkan diumpamakan seperti anak anjing saudara. Saudara, ketika saya baca ini saya kaget loh saudara. Kenapa Yesus kok berbicara seperti itu? Sepertinya benar-benar perempuan ini direndahkan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tidak sedang merendahkan. Tetapi Tuhan mau melihat keteguhan hati ibu ini. Dan pada akhirnya saudara, ibu ini dia tetap percaya. Dan dia terus berharap sampai akhirnya pengharapannya menjadi kenyataan.
Pagi hari ini saudara, saya rindu kita mau belajar dari Daud dan juga dari seorang perempuan Kanaan, Sirofenisia, di mana mereka dua tokoh Alkitab ini ketika mereka punya pergumulan permasalahan, mereka datang kepada Tuhan, kepada Allah yang benar. Pagi hari ini saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu, ayo saudara kita belajar dari Daud dan perempuan Sirofenisia ini. Ada sebuah lagu yang sangat memberkati saudara ya. Lagu ini saya undang tim PAW untuk maju ke depan. Lagu ini sebuah lagu yang lama saudara, tapi saya percaya lagu ini sungguh-sungguh sangat memberkati. Ya. Judul lagunya adalah Walau 1000 rebah di sisiku. Saudara, lagu ini sungguh sebuah pernyataan iman dari seorang pencipta lagu. Dia berkata, tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tidak pernah kau tinggalkan. Saudara, pagi hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu. Mungkin orang lain meninggalkan saudara. Mungkin orang-orang yang terdekat meninggalkan saudara. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara. Siapa? Yesus. Ayo saudara, saya mau mengajak seluruh jemaat pagi hari ini. Saudara yang punya pergumulan, datang tersungkur di kaki Yesus. Dan pagi hari ini saya percaya, ketika saudara menyanyikan lagu ini dengan iman, apapun pergumulanmu, percayalah, saudara akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Nyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan saudara, dengan seluruh ekspresi saudara. Dan saya percaya ketika lagu ini dinaikkan, ketika saudara menyembah Tuhan, percayalah saudara, ketika engkau menyembah, engkau sedang menyembah Allah yang tidak terbatas kuasanya. Dia sanggup melakukan mukjizat. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Yes. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau
ada di sini saudara. Yesus sangat tahu pergumulanmu. Tetapi pertanyaannya pagi hari ini, apakah saudara tetap percaya? Mungkin saudara melihat pergumulan yang begitu berat, saudara berkata, Tuhan aku gak sanggup. Saudara jangan lepaskan iman pengharapanmu kepada Yesus. Seperti Nabi Yesaya berkata, tetapi Tuhan menolong aku, sebab itu aku meneguhkan hatiku. Seperti keteguhan gunung batu. Saudara, biarlah pagi hari ini, ketika engkau datang saat ini, engkau datang kepada Allah yang benar. Allah yang sanggup melakukan mukjizat. Pertolonganku datang dari Allah yang hidup. Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang sanggup melakukan mukjizat. Tiada yang mustahil bagimu. Oh, haleluya. Letakkan iman pengharapanmu kepada Yesus. Pagi hari ini engkau pulang tidak akan pernah dikecewakan. Engkau akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Engkau akan menerima mukjizat ketika engkau tetap percaya dan terus percaya. Jiwa kami, pujilah hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Dan aku percaya pertolonganku datang dari tempat yang maha tinggi.
Ajar kami Tuhan, untuk kami senantiasa memiliki pengharapan. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami meninggalkan rumah-Mu Tuhan, kami mau pulang dengan sebuah pengertian bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang terus berharap dan percaya kepadamu, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sama seperti Abraham ketika dia dijanjikan akan memiliki keturunan, tetapi Abraham berjalan dengan penuh iman dan pengharapan. Sampai akhirnya dia menerima jawaban itu dari Engkau Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami yang sudah mengikuti ibadah, tiba saatnya Tuhan. Kami mau pulang dan kami rindu, kami menerima berkat-Mu. Saudara, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada pagi hari ini, dan kami rindu, kami pulang dari tempat ini, kami akan mendapatkan pertolongan, jawaban dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, pertolongan, penyertaan, perlindungan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.